Gelombang panas perang digital antara K'NETS dan Siblings kini memasuki babak baru yang lebih serius. Seruan boykot terhadap drama Korea, musik K-pop, hingga produk budaya Korea menggema di media sosial setelah konflik rasisme terus memanas. Aksi ini bermula dari unggahan viral yang menyerukan boykot drakor dan dengan cepat menyebar, memicu respon keras dari netizen yang budiman Korea. Isu tersebut bahkan diberitakan media hiburan Korea dan disebut berdampak pada sektor pariwisata serta penurunan engagement platform streaming di kawasan ASEAN. Beberapa agensi hiburan sampai merilis permintaan maaf demi meredam kemarahan pasar Asia Tenggara yang selama ini menjadi tulang punggung. Di balik keramaian itu, Siblings menegaskan boykot sebagai bentuk protes terhadap dugaan rasisme dan tuntutan penghormatan terhadap penggemar internasional. Asia Tenggara yang dikenal sebagai pasar besar K-pop dan drakor ingin menunjukkan kekuatan kolektifnya. Konflik ini tidak lagi sekadar perang komentar, melainkan persinggungan identitas, harga diri regional, dan kekuatan industri hiburan global. Di tengah nasionalisme digital yang menguat, penonton mulai melirik konten lokal dan alternatif Asia lain, sementara K'NETS justru dinilai semakin agresif. Hingga pertengahan Februari 2026, kedua kubu belum menunjukkan tanda damai, membuat masa depan dominasi budaya Korea di Indonesia ikut dipertanyakan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jujur gue cukup penasaran efek dari drama K'NETS dan Siblings ini, apakah nantinya akan mempengaruhi traffic dari drakor, popularitas artis K-pop mereka, hingga budaya mereka yang banyak digandrungi sama para K-popers kita. Karena seperti yang kita semua lihat, mereka itu udah bawa-bawa rasis yang sangat-sangat rasis, hingga membawa-bawa isu agama. Ya, meskipun netizen kita membalasnya dengan komentar-komentar yang cukup telak gitu loh, tapi setidaknya kita melihat dengan mata kepala kita sendiri betapa rasisnya mereka dan betapa tidak menghargainya warga ASEAN yang secara rumpun itu sebenarnya nggak jauh-jauh amat kita sama mereka. Bahkan di beberapa platform itu udah banyak banget seruan boykot produk skincare Korea, K-pop, K-drama, dan produk intellectual property asal Korea, yang mana ini bisa sangat membahayakan ekonomi negara mereka yang mayoritas audiensnya itu ya Asia Tenggara. Kalau kalian setuju nggak untuk boykot produk-produk Korea ini? Kalau gue sih sejak ngelihat kerasisan mereka dan menghina agama itu, gue sangat-sangat setuju seruan boykot produk-produk asal Korea. Kalau kalian gimana guys? Silahkan komen. Asli, gue kaget banget, baru banget nih gue lihat berita viral di mana salah satu netizen Korea tuh menghina warga Indonesia dengan dua gambar foto yang nggak etis sih. Jadi foto yang satu ini tuh ngebandingin orang Indo sama monyet. Yang satu lagi tuh nyerempetin budaya makan pakai tangan kayak liwetan gitu disamain sama simpanse. Jujur aja ya, apapun pemicunya menurut gue itu nggak etis sih. Wah, itu sih bukan kritik ya, itu kayak bentuk stereotip dan penghinaan sih kalau menurut gue. Tapi nih cuy, di sisi lain kita juga perlu bedain ya, itu tindakan individu, bukan representasi satu negara. Nah, Indonesia itu kan salah satu market terbesar untuk K-drama dan K-pop. Itu fanbase kita loyal, aktif, dan kontribusinya tuh nyata. Ya jadi wajar aja gitu kalau banyak yang kecewa dan muncul gerakan seruan boykot drama Korea. Tapi menurut gue pribadi ya, respon paling elegan itu adalah tegas tanpa jadi kasar balik, kritis tanpa jadi rasis balik. Karena kalau kita bales dengan kebencian yang sama, ya kita cuma memperpanjang lingkaran yang sama sih. Dan budaya makan pakai tangan itu kan bukan primitif cuy, itu tradisi, itu nilai, itu bagian dari identitas. Dan setiap budaya punya caranya masing-masing. Ya kalau memang ada yang salah, biarin diselesain baik-baik secara bijak gitu. Kita bisa speak
speak up tapi tetap berkelas. Nah, menurut lo nih, kira-kira apa nih langkah paling bijak dalam merespon netizen Korea yang menghina warga Indonesia? Tetap boykot total drama Koreanya atau tetap dukung karya tapi kritik oknumnya? Kalau ada yang komen, alah Indonesia juga sama kok rasis kayak negara Korea gitu, sok-sokan ngeboikot K-pop dan K-dramanya. Emang iya, Indonesia juga masih ada yang rasis di Indonesia, banyak bahkan, terutama kepada orang-orang yang berkulit hitam atau orang-orang yang mereka anggap tuh gak cantik sesuai standar gitu ya. Tapi permasalahannya di sini adalah bukan tentang rasisnya mereka, bukan tentang penghinaannya mereka. Di sini itu masalahnya karena mereka sudah membawa-bawa agama yang 80-85% itu dianut oleh orang Indonesia deh. Jadi mungkin yang nonton video aku ini adalah sebagian atau kebanyakan orang Islam. Apa kalian rela agama kalian itu dihina, diinjak-injak, dicaci maki di negara kalian sendiri? Kalau di negara Korea itu nggak apa-apa lah ya, itu negaranya gitu. Kalau mereka anti-Islam itu juga nggak apa-apa. Tapi mereka sudah menghina negara kita dan sudah menghina agama kita. Apa kamu masih mau nonton K-popnya atau K-dramanya? Stop deh ya. Sekarang tuh Brazil juga bagus kalau emang butuh banget nonton drama, ya kan? Untuk lagu-lagu Indonesia juga gak kalah menurutku. Lagu-lagu Indonesia tuh sekarang tuh enak-enak ya, banyak yang enak gitu. Kayak lagu Lyodra, siapa lagi Tiara. Aku sih kurang tahu ya untuk lagu karena aku tuh kurang mendengarkan lagu. Tapi kan kita juga gak kalah dari segi kecantikan, kita tuh gak kalah guys. Kalau kalian gak percaya, lihat tuh Yuna SNSD sama Dian Sastro itu kebanting. Yuna tuh ya kayak cici-cici biasa aja, kayak Nuna biasa aja gitu. Wah, disandingkan dengan Dian Sastro. Jadi kita tuh gak kalah dari kualitas muka, kita tuh cuma kalah dari kualitas cerita aja. Sinetron Indonesia sama drama Korea emang kualitasnya tuh beda jauh. Tapi masa gara-gara itu kita rela agama dan negara kita terus diinjek-injek sama si Kinet itu? Kirain mah udah selesai perdebatan atau war di sosial media antara Kinet dengan netizen Indonesia plus si Bling. Ternyata sampai hari ini tuh makin lama makin seru. Gimana enggak? Ada aja giban, ada aja pertarungan, ada aja perdebatan di sosial media yang ujung-ujungnya yang di sana orang Korea Selatan itu lagi emosi menanggapi, tapi warga Indonesia dengan santuy, bahkan netizen bilang mereka mah pakai urat, pakai marah-marah, pakai emosi, kita mah sambil ngupil, sambil rebahan, sambil ketawa, sambil makan, bahkan lagi di toilet ya. Nih mulai kita dibilangnya kayak monyet, tapi orang Indonesia tanggepinnya ya iya itu kan saya, yang kecil itu saya, yang lucu itu aku loh. Bahkan mereka bilang, lah baru juga dibilang kayak monyet, di rumah gue juga dibilang gue anak setan lah, iya kan? Tuh baru satu. Terus kita dibilang miskin, Indonesia bilang kita mah udah biasa emang orang miskin. Tapi semiskin-miskinnya orang Indonesia, kalau kita meninggal itu masih ditanam alias dapet tanah. Lalu meninggal bukannya dikubur, nggak punya tanah, tapi ditaruh nih toples, dipajang. Gimana nggak sakit hati tuh? Terus dibilangnya orang Indonesia itu saking miskinnya, UMR-nya itu cuma 25 juta. And you know, orang Indonesia ketawa, 25 juta. Seandainya kita semua berharap ya kita punya gaji UMR 25 juta. Bukannya sakit hati atau marah, malah di komen sama netizen, lu salah, lu kurang koma, harusnya 2,5 juta. Nah, gimana nggak makin stres nih nanti kalau netizen Korea itu tahu kalau ternyata gaji kita itu cuma 2,5 rata-rata ya. Kalau seandainya bener 25 juta, seneng-seneng aja. Terus kita kan dihina-dihina banget nih bahwa orang Asia Tenggara itu kulitnya gelap, jelek dan segala macem. Baleslah sama netizen. Ada yang nyelutup, kalian jangan menghina ciptaan Tuhan. Tapi kalau ciptaan dokter gak apa-apa, dihina aja. Karena apa? Mereka itu ciptaan dari dokter, bukan ciptaan Tuhan. Terus ada yang komen netizen, mereka kalau meninggal nanti ketika jadi hantu itu pakai muka asli atau muka yang sudah oplas. Terus ada yang bilang mereka menghina sampai ukuran kelas kita ya. Mereka menghina kalau orang Indonesia itu dibilangnya kecil, tapi dibalas sama orang Indonesia bukannya di sana yang lebih kecil. Nyatanya bisa jadi ukurannya sebenarnya udah dipotong dan dijadikan tambalan buat hidung. Kok bisa? Tapi sumpah koplak banget.
Terus dia menghina kalau orang Indonesia itu makan pakai tangan, dibilangnya jorok. Dia belum tahu aja nikmat apalagi yang kita perlu syukuri makan dengan tangan. Tapi balasan orang Indonesia apa? Dikirimin lah video film atau sinetron Indonesia di mana ada orang makan pakai kaki. Iya, di mana-mana makannya pakai tangan, Bang. Ya kali pakai kaki sulit katanya. Jadi nggak, makin pusing lah itu netizen Korea. Dan luar biasanya ketika mereka minta bantuan sama China, orang China nggak mau, netizen China nggak mau. Rugi lah secara saat ini yang tadinya orang-orang nonton drakor beralih ke dracin. Salah satunya pasangan saya di rumah benar-benar tergila dracin, dan saya juga sih. So mau minta tolong kemana lagi? Korut. Nggak mungkin, Jepang udah nolak mentah-mentah nggak mau bantuin mereka. So mari kita saksikan seberapa gilanya netizen Indonesia, sekelas Amazon, Microsoft, Bahrain aja, dan pemerintah Indonesia aja udah benar-benar mati kutu sama netizen Indonesia. Jadi kalian salah lawan, dan kasihan loh idol-idol kalian lama-lama akan turun pamornya ketika kalian war dengan Indonesia dan juga si Blink. So cepet insaf ya, kasihan teman-teman kalian yang gak bersalah akhirnya head comment di live TikTok. Tapi lucu sih, jadi bahan gibahan, jadi bahan lucu-lucuan di sosial media. Dan netizen Indonesia bilang nanti begitu bulan puasa berapa hari lagi kita bagi shift ya. Buat yang muslim kita setelah buka puasa, buat kalian yang non muslim kalian warnya ketika siang bolong, karena kami di bulan puasa nggak boleh dosa berantem. Seru-seruan ya, jadi jangan dimasukin hati. Saya emas seru-seruan.